revolusi industri yang menghasilkan karbon, kemudian ada alat-alat rumah tangga yang berpotensi untuk menghasilkan CFC, ya, dan kemudian menyebabkan pemanasan emisi gas rumah kaca yang kemudian menyebabkan pemanasan global. Nah, kemudian dampaknya juga jelas, ya, untuk pertanian, untuk apa lagi ini, style, untuk kesehatan dan lain sebagainya. Jadi pemahaman itu kemudian lebih lanjut lagi di institusionalisasi melalui PBB, IPCC, UNCFF, dan kemudian ada lagi Conference of Parties. Sampai sekarang mungkin sudah 32 ya, saya lupa itu, jadi ada di sini. Dan itu semua termasuk di dalamnya ada protokol Kyoto, ada Paris Agreement yang kemudian menyebabkan adanya upaya adaptasi dan mitigasi. Jadi lumayan panjang perjalanannya. Dan sekarang kita ingin melihat strategi apa yang ada di dalam adaptasi dan mitigasi terkait dengan perubahan iklim ini. Ya, karena diprediksi ke depan suhu akan terus meningkat, ya, dan upaya-upaya untuk melakukannya itu banyak, ya. Kalau di carbon trading itu ada voluntary carbon market dan ada voluntary sukarela dan ada mandatory. Sementara tapi kita tidak ke sana dulu karena itu nanti terkait dengan mekanisme di dalam upaya untuk mereduksi emisi karbon melalui pertukaran atau pembelian emisi karbon, emisi karbon lewat green development mechanism. Misalnya kita bisa membeli kelebihan karbon di negara lain, atau kita bisa menjual sehingga kita mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Tapi untuk hari ini kita melihat strategi mitigasi utama yang terkait misalnya dengan energi terbarukan dan efisiensi energi. Nah, konteks globalnya karena apa? Karena sektor energi itu merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Jadi sekitar 73% dari total emisi global, ya, sektor energi. Nah, sumber utamanya apa? Pembakaran bakar fosil fuel atau dari batu bara, minyak, dan gas alam itu masih terus berlangsung yang menghasilkan karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer kita. Batu bara penambangan masih terus berjalan, minyak juga masih ada walaupun ditengarai 20-30 tahun atau 50 tahun nanti akan habis, tapi pada kenyataannya saat ini dia masih merupakan, atau sektor ini masih merupakan sektor utama di dalam menghasilkan total emisi global 73%. Kemudian proses industri, energi intensif, semen, baja, kimia juga masih diperlukan, sedang berjalan, dan itu juga menyebabkan pelepasan atau emisi karbon dioksida, gas karbon dioksida. Kemudian transportasi dan sektor bangunan juga merupakan sektor yang utama. Nah, dari sisi ini, ya, maka ada upaya supaya industri ini atau sektor energi ini melakukan transisi, ya, perubahan tidak secara langsung menuju energi rendah karbon, low carbon energy transition. Nah, ini menjadi strategi mitigasi yang paling penting berdasarkan target yang ditentukan di dalam Paris Agreement, di mana untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 1,5 sampai 2 derajat Celcius. Sampai sekarang memang ditengarai sudah naik ke 1,5, terjadi kenaikan suhu global. Kalau terus naik, ya,
namanya dampak negatifnya akibat yang sudah kita ketahui kenaikan permukaan air laut misalnya itu bisa berakibat apa sangat negatif terhadap bahan-bahan yang rendah yang ada di banyak pantai, bahkan di Tenggarai, Bangladesh itu akan suatu saat akan tenggelam, Jakarta juga akan tenggelam. Ya, syukur-syukur kalau sudah dipindah ke IKN misalnya, karena ada proyeksi ke depan yang sudah disiapkan. Nah, apa saja transisi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan? Yang pertama itu adalah energi surya atau solar energy yang kita kenal, sering kita dengar. Teknologi yang menggunakan fotovoltaik atau PV. Jadi dia mengkonversi langsung sinar matahari menjadi listrik. Kemudian bisa menggerakkan motor, menggerakkan apalagi peralatan mobil. Sudah ada mobil listrik, tapi itu dicas bukan dari kayak energi matahari, tapi sudah ada. Gitu ya. Nah, memang menjadi perdebatan misalnya apakah ini nantinya akan pertama dari segi politik migas misalnya ya, karena perusahaan-perusahaan itu tentu ingin tetap bertahan ya, dalam rangka menghasilkan energi. Kemudian ada concentrated solar power (CSP) itu memfokuskan panas matahari untuk menghasilkan uap dan listrik. Jadi tidak secara langsung menghasilkan energi, tapi melalui pemanasan zat cair atau air yang menghasilkan uap dan kemudian memutar turbin listrik misalnya. Nah, tentu saja keunggulannya adalah bebas emisi, cocok untuk wilayah tropis dan cocok untuk wilayah tropis seperti Indonesia karena kita punya cahaya matahari yang limpah setiap saat dari jam 6 sudah mulai sampai ke sore. Di beberapa belahan negara lain itu tidak terjadi matahari dari utara bukan dari, kalau kita kan di tengah-tengah ya, dari timur barat untuk jam 12 sudah di tengah. Kalau negara lain musim empat itu dia minggir gitu, di sebelah utara untuk jalannya mataharinya jauh gitu. Sehingga untuk teknologi energi surya ini mungkin ada keterbatasan. Tetapi kendalanya adalah tidak stabil karena tergantung cuaca. Kalau ada awan mungkin akan berkurang dan juga memerlukan kebutuhan lahan yang luas karena panel surya itu mungkin dibuat secara paralel untuk memperkuat menambah dayanya misalnya. Di beberapa negara itu sudah dilakukan menggunakan panel dengan luasan tertentu sehingga menghasilkan listrik dengan kapasitas megawatt tertentu. Tren global kapasitas surya dunia itu mencapai lebih dari 1,5 TW itu apa? W itu watt ya, daya. Besar kali. Tera nolnya berapa itu? 12. Tera 12 ya. Oke. Miliar watt ya. Oke, betul. Dengan pertumbuhan tanam dari 5 sampai 30%. Kemudian ada contoh di Indonesia itu 145 megawatt di Jawa Barat. Ini proyek PLTS terapung terbesar yang saya bicara, yang berkontribusi pada target bauran energi nasional 23%. Jadi target penambahan energi nasional atau mengikuti 23%. Kemudian yang kedua, wind energy, energi angin yang ada di onshore di pantai, kemudian ada yang offshore dengan kapasitas dan kecepatan angin yang lebih tinggi di lautan, lebih daratan offshore. Kelebihan efisiensi konversi yang tinggi 30-50%. Kendalanya investasi awal memerlukan integrasi sistem kelistrikan, integrasi ke PLN maksudnya karena kita listrik di monopoli itu apa namanya? Memang satu-satunya perusahaan listrik negara PLN. Kalau ada yang mau dijual, bikin sendiri swasta, tapi harus dijual melalui
PLN, dan itu yang dinamakan tadi integrasi sistem kelistrikannya seperti apa. Nah, potensi di desa untuk energi angin ini 60 gigawatt, kemudian proyek awal di Sidrap 75 megawatt, jadi sudah ada di Indonesia untuk energi angin ini. Ya, kalau kita lihat, saya belum pernah lihat lain, langsung mungkin di YouTube, di televisi, ya di Belanda biasanya. Di mana, Pak? Di Sulawesi Selatan. Ya, Sidrap. Sidrap kalau di sini. JNF Motor itu adalah barang-barang BFTB. Beberapa setelah kemarin. Bayu angin. Angin. Setelah Bayu. Bayu. Tenaga Bayu. Tenaga air LTA. Kalau air apa? Hidro. Oke. LTA, LTA. Kemudian yang ketiga hidropower. Jadi ini juga upaya untuk mengurangi emisi karbon. Tadi angin, matahari, energi surya. Kasihan Surya sama si Bayu ini ya. Surya Bayu pertama listrik. Nah ini itu nggak ada namanya hidrolik. Menggunakan aliran air untuk membuat listrik skala besar dan skala kecil, ada mikro hidro. Kelebihan efisiensi tinggi dan dapat berfungsi sebagai penyimpan energi atau reservoir energi. Dampak ekologi, ya, ini memang ada dampaknya kalau bikin bendungan, seperti memutus migrasi ikan misalnya. Di ikan-ikan tertentu seperti ikan salmon itu kan yang kita ketahui lah ya, dari laut ke mana, ke sungai dia harus untuk mengejar untuk mengetahui lokal dan apa itu dalam itu banyak terputus ya. Tapi biasanya dibikin ada fishway, ada spillway, ikan bisa loncat. Nah, dalam kasus itu seperti di dalam Riau kanan itu kan dulu bukan terpikir ada ikan-ikan, tadinya itu berupa air deras begitu di dam, kan yang di atasnya menjadi air tergenang, air yang tidak bergerak. Di bawahnya ikan yang biasanya berenang dengan arus deras agak bingung gitu. Begitu damnya di stop, ditutup, dia menjadi berubah aliran airnya yang merubah pola kehidupan ikan itu ya, secara biologis. Kemudian secara sosial juga relokasi masyarakat, kita ingat di zaman Soeharto di mana tuh, bendungan apa ya, sampai Romo Mangun ya, di Jogja tuh ya, enggak ya? Ada bendungan dibikin sehingga ada konflik, masyarakat protes, tapi zaman itu kan susah protes. Siapa yang protes sudah. Kita waktu itu masih remaja atau dengar gitu aja. Apa namanya? Ya waktu kuliah ikut demo juga akhirnya. Zaman Soeharto. Tapi ya dalam setiap ada pemimpin yang berbeda gitu ya. Nah, arah kebijakan globalnya fokus pada runoff, river, ramah lingkungan dan non reservoir. Di tempat kita ini di mana yang mau dibangun itu? Di Barito Selatan atau Barito Barat? Di mana? Di daerah mana? Pak Gubernur kemarin ada ngomong itu mau dibangun itu katanya. Kita siapkan buat dari tenaga hidro. Dan mudah-mudahan dibangun tapi dengan melihat dampaknya terhadap lingkungan. Nah ini juga berpotensi untuk mengurangi yang dari batu bara tadi. Kemudian ada lagi energi biomasa dan bioenergi. Sebagai pertanian kita menggunakan serta biogas dari limbah organik. Produk energinya biogas, bioetanol, biodiesel, dan biochar. Nilai tambah menggantikan bahan bakar fosil, juga mengurangi limbah organik dan meningkatkan kualitas tanah.
Nah, catatan pentingnya adalah bahwa perlu pengolahan berkelanjutan agar tidak bersaing dengan pangan atau menyebabkan deforestasi. Ya, kalau apa namanya, misalnya jagung dijadikan bioetanol, nanti pangan tersaingi gitu. Atau apalagi untuk apa itu? Sawit misalnya, sawit untuk sekarang 35% ya, campuran biodiesel B35. Itu menghemat 10 juta ton karbon dioksida per tahunnya. Artinya tidak emisi 10 juta ton per tahun itu ditekan. Dengan melalui ini, kalau 100% berarti memang 100% apa? Fosil fuel. Kalau ini dari biodiesel. Ada yang pernah pakai ini nggak ya? Kalau mobil pakai ini apa nggak rusak? Atau ada mesin tertentu punya spesifikasinya yang bisa 10%. menggunakan ini. 30% etanol sudah. Kalau yang 35% etanol itu malam-malam. Paham ya ibu-ibu ya? Tapi enggak, kalau whisky 40%. Ada 3% etanol tuh Pak, yang campuran di apa BBM sekarang tuh. Lama 33%. 3% kan etanol. Di BBM sekarang. Kalau 40% itu dibakar, dibikin pakai nyala. Tapi saya enggak. Oke. Kemudian ada panas bumi geothermal. Menggunakan panas bumi, uap air, uap panas untuk menghasilkan listrik. Saya pernah ke Manado tuh lihat ada geothermal, tapi suaranya mendesis, berarti ada gas yang keluar dari semacam apa ya, mungkin tunnel atau apa ya. Tapi kita nggak pernah mendekat. Kemudian keunggulannya stabil, tidak tergantung cuaca, emisi rendah, sumber daya besar di cincin api Pasifik. Arti dengan apa ini? Gunung Merapi, tempat apa itu namanya? Sabuk api ya. Ring of fire. Cincin api. Kalau ada gempa bumi bisa bermasalah juga. Tapi Indonesia memiliki potensi terbesar kedua di dunia. Itu kurang lebih 23 gigawatt, namun baru termakan 10%. Ya, masih sedikit. Nah, isunya biaya eksplorasi tinggi dan risiko geoteknik tadi pada geologi dan gempa bumi misalnya. Kemudian yang berikutnya efisiensi energi sebagai pilar mitigasi. Jadi penghematan energi ini apa? Efisiensi energi berarti menghasilkan output energi atau daya yang sama dengan penggunaan energi lebih sedikit. Strateginya hemat energi tanpa mengorbankan kenyamanan atau produktivitas. AC saya itu konverter katanya hemat energi, tapi rusaknya juga cepat sekali. Malah Dengar nggak kalau itu? malah boros Pak katanya Pak. Ya panggil tukang AC, dia bilang bapak ngapain beli ini konverter? Ya memang hemat, tapi kerusakannya cepat, terus ganti alatnya lebih mahal. Iya. Jadi ada ini juga kelemahannya juga. Itu makan itu banyak energinya. Nah, kemudian efisiensi di sektor industri itu seperti apa? Jadi ada apa namanya, recovery panas yang dikembalikan gitu ya. Misalnya ada mesin mengeluarkan panas, itu bisa digunakan lagi untuk mengaktifkan apa namanya aktivitas yang lain misalnya. Kemudian cogeneration, combine heat and power. Kemudian digitalisasi proses produksi smart manufacturing. Ini saya juga nggak paham nih. Digitalisasi proses produksi itu seperti apa? Kok bisa smart manufacturing bisa menghemat? Seperti ya apa ya? Karena digital itu dia apa? Efisien, dia apa namanya? Akurat gitu ya.
akurat dalam perhitungan energi dan sebagainya mungkin ya, karena digunakan digital sehingga kemudian menghemat energi yang digunakan, smart, jadi pintar gitu. Jadi termasuk robot, mungkin AI dan sebagainya. Gimana? Iya, iya. Tapi memang karena saya pernah ke Finland, itu ada pabrik kertas yang bekerja cuma 10 orang, bayangkan. Ada yang main komputer gitu, terus kayunya datang, valve itu masuk, sudah jadi gulungan kertas itu cuma 10 orang. Yang kemudian pabrik, bukan pabrik apa ya, dia tebang kayunya datang, 3 orang aja main ini ya, di komputer itu, mengatur kemana kayunya, ada yang besar kecil. Terus keluarnya udah jadi packing gitu ya. Kayak kita kalau ada satu pabrik berapa ratus itu ya kerja. Tapi bisa dipahami karena mereka gaji pekerjaan itu mahal-mahal, kita kan murah gitu, sehingga lebih hemat menggunakan tenaga kerja yang banyak dari segi pembayaran. Nah hasilnya ini tadi efisiensi dapat mengurangi emisi karbon dioksida industri hingga 25-40%. Ini yang tadi kita sebut dengan mitigasi, upaya untuk salah satunya efisiensi energi. Kemudian contoh industri berpotensi besar semen, baja, pulp, tekstil dan makanan. Karena memang ini industri ini menggunakan banyak sekali energi dan dari batu bara, dari fuel, dari fosil misalnya. Nah, kemudian ada lagi teknologi hydrogen based steel making, ganti batu bara dengan hidrogen hijau, dapat memangkas emisi hingga 90% dibanding blast furnace konvensional. Hidrogen ini maksudnya mungkin dipecah ya, jadi H2O itu jadi apa? H dan O ya. Sehingga menghasilkan energi yang besar. Saya pernah lihat bis menggunakan air, dia menggunakan H2O, tapi mesinnya barangkali prestasinya sangat besar. Jadi memecah hidrogen, memecah H2O untuk menjadi hidrogen yang kemudian dibakar itu kan memerlukan saya nggak paham sekali detailnya. Secara kimia katanya memerlukan energi yang besar untuk memecahkan H2O, air itu menjadi berbasiskan hidrogen dan oksigen. Tapi hasilnya adalah bahwa dia bebas emisi, dia memangkas emisi hingga 90% dibandingkan furnace itu tempat melelehkan tungku ya, smelter semacam itu, plus furnace konvensional. Kalau di sektor bangunan, desain bangunan hijau, ada tanamannya misalnya di atap, green building, ada isolasi termal, tidak perlu pakai AC misalnya, besar musim panas, karena ada isolasi termalnya, ada pencahayaan alami, penggunaan peralatan hemat energi, tenaga energi star. Kemudian ada kebijakan global net zero energy buildings. Mungkin ini dimasukkan ke dalam tatanan bahwa kalau Anda bikin bangunan desainnya harus seperti ini. Kalau kita bisa nggak bisa bikin parit aja, perumahan susah. Tapi optimis ini bisa sebenarnya. Kita kadang-kadang meremehkan bangsa sendiri, tapi kenyataannya seperti itu kan. Kalau di negara lain itu bikin bangunan, mereka punya batasan tingginya berapa gitu, perumahan itu harus ada saluran. Yang saya lihat di sana seperti di Australia itu lahan itu mereka ratakan dulu, yang dibikin dulu jalan sama parit gitu. Kalau kita baru jalan, jadi bingung masuknya gimana. Nah, jadi ada dimasukkan ke dalam aturan yang jelas gitu. Kalau enggak bisa kena denda dan sebagainya. Kalau Anda bikin bangunan di sini, ini aturannya.
Bahkan nebang pohon aja di sana nanya tetangga dulu, kasih tahu tetangga kami mau nebang pohon hari ini. Maksudnya gini, sebenarnya buat keamanan dia, kalau dia nggak ngasih tahu kalau ada orang celaka, kena dia kan. Gitu. Tapi kalau sudah ada surat, hukum kan udah kasih surat. Ini harus lapor ke kelurahan. Kelurahannya kemudian datang lihat. Dilihatin ini ada potensi apa mengganggu nggak. Jadi nggak sembarangan kalau kita mau bikin apa atap rumah segede apapun nggak ada yang melarang kan. Mau bikin apa dinding sebelah rumah ini bisa jadi konflik. Jadi maksudnya ini sesuatu yang besar. Misalnya zero energy buildings itu seperti apa? Kita bisa bayangkan. Dan ditargetkan menjadi standar pada 2030 di banyak negara. Jadi kalau developer itu ingin berpartisipasi, berarti dia harus mengikuti aturan net zero energy building. Nah, dampaknya sektor bangunan menyumbang 30% konsumsi energi global, sehingga peningkatan efisiensi dapat menurunkan emisi hingga 5-7 gigaton karbon dioksida per tahun sumbernya IPCC 2023. Kalau mau contoh, gedung Kementerian SDM Jakarta sebagai model green building dengan efisiensi energi 40%. Kemudian di sektor transportasi, mitigasinya apa? Elektrifikasi kendaraan. Itu udah mulai kan? Ya, e-bike itu ya, kan banyak yang dijual. Sepeda listrik, tapi yang pakai anak-anak nggak pakai helm. Tapi malah ini Pak katanya malah apa, dampak lingkungannya lebih besar Pak, karena baterainya itu kan tidak bisa didaur ulang lagi, katanya nggak bisa dipakai. Kali ini dibuka ya, Ya, jati baru nggak bisa diisi dalam jangka waktu tertentu. kita waktu tertentu. Makanya kan ada sampai 8 tahun sih. Setelah itu memang harus beli baru. Kalau bisa apa dipakai terus, yang jual rugi pasti. Kan barang sekarang dipakai itu ada batasnya, 5 tahun atau berapa tahun buka. Kalau dulu bertahun-tahun bisa rusak. Nah, kemudian ada perpindahan moda ke transportasi publik dan logistik hijau. Transportasi publik. Kalau negara kayak Singapura, lebih bagus. Kalau naik mobil sendiri berapa bayar parkir, berapa gitu ya. Itu memaksa sebenarnya. Tapi kalau kita ini susah ya. Mau ke transportasi publiknya nggak ada. Bisa kayak di Jawa masih mending ya, ada apa namanya tempat masuk gitu. Di suatu saat bisa jadi kemarin ada, tapi itu bis pariwisata ya, bukan ini jadi sudah nggak ada lagi kan. Mana itu kayak lagi kemarin Ya, ada ada. pernah ada maksudnya. Nah, ada. Sempat khusus hari malam Sabtu, malam Minggu itu. Apalagi hari sepeda motor bisa kredit murah ya, setiap orang pasti punya, bahkan 2-3, setiap anak tuh 1 bawa. Kalau dulu kita benar-benar 1. Sekarang tambah banyak sepeda motor. Kalau dulu di sini, kalau bapak ibu ingat, kalau mau jalan kita naik angkot kan, warna ungu ya, Pak? Orange. Ya, dari pasar mana-mana saya pernah itu. Berapa? Rp1.000 atau berapa? Sekarang udah 3.000. Saya pernah coba sekali dari pasar. Itu 5.000. Nah, itu sudah nggak ada lagi, semua pakai mobil, pakai sepeda motor. Kemudian pengembangan smart grid dan sistem penyimpanan energi terkait dengan sistem jaringan listrik yang mengatur aliran energi justru mulai digunakan teknologi sensor, AI dan IoT, Internet of Things. Fungsinya mengoptimalkan integrasi energi terbarukan yang bersifat fluktuatif, mengurangi kehilangan energi
mengatur beban permintaan secara real time. Yang ada sekarang Smart Grid Pilot Project PLN di Bali dan Batam. Sistem ini menunjukkan pengendalian otomatis beban periksa dan integrasi BPS. Artinya apa? Tergantung permintaan. Biasanya beban puncaknya kapan? Kalau dia beban puncak kapan ya listrik? Malam itu nyala semua. Tapi pelanggarannya masih kelebihan ya. Kalau dulu sering kurang kan, mati hidup mati hidup. Sekarang malah PLN nawarkan kenaikan apa? Daya bulan Agustus biasanya. Nah, apa tujuan mengatur beban permintaan secara real time itu? Karena apa? Supaya jangan berapa sih dalam satu rumah itu bisa diperlukan. Mungkin ada kalau enggak ya dimatikan aja gitu. Kalau bisa PLN yang otomatis matikannya, kalau punya beban terlalu banyak materi kan dipakai juga matikan. Gimana lagi di rumah misalnya orang rumah takut kamar mandi harus nyala gitu kan? Karena kalau nggak nyala takut ada saya juga bingung gitu. Kamar mandi pokoknya nggak boleh mati harus nyala. Kenapa? Lumayan. Jadi masuknya sudah bau. Tapi kalau di luar kan ya harus nyala ya. Tapi ada yang mematikan listrik semuanya sampai gelap-gelap ada juga. Itu keluar bingung. Satu. Nah itu sebenarnya upaya untuk apa? Menghemat ya. Yang pesan strategis menyimbangkan pasokan dan permintaan energi terbarukan yang intermittent, yang putus-putus. Teknologinya itu tadi baterai lithium ion digunakan untuk kendaraan listrik tadi yang cepat rusak, itu hijau menggunakan elektrolisis air menggunakan listrik dari sumber terbarukan, kemudian pompa hidro storage memanfaatkan perbedaan ketinggian air untuk menyimpan energi besar. Ini masuk ini enggak yang pompa hidram perbedaan ketinggian air untuk menyimpan hidram itu yang bisa dari bawah, beda ya. Itu nggak menggunakan listrik, tapi perbedaan apa? Iya. Ini sinergi kebijakan, teknologi dan ekonomi pendekatan terpadu. Teknologinya, aspek teknologi, investasi R&D, riset dan development, insentif inovasi energi bersih, percepatan adopsi teknologi baru. Misalnya ada insentif terhadap inovasi energi yang bersih melalui CDM misalnya. Dan ada secara ekonomi carbon pricing, subsidi energi bersih, penghapusan subsidi fosil. Sekarang nggak ada lagi premium, ada nggak premium? Bensin. Masih ada bensin. Sekarang pertalite, pertama pertalite juga mau dihapus. Sisa pertama sih. Penghapusan subsidi fosil. Dorong transisi ekonomi rendah karbon. Ada regulasi dan tata kelola, standar efisiensi energi, portofolio energi terbarukan, grid from Q5. Ketiga tadi. Kan paket pahala dan legislatif. Jadi secara sosial aspeknya apa? Pendidikan energi hijau, pelatihan tenaga kerja transisi energi, dampaknya meningkatkan kapasitas manusia dan hijau. Nah itu tadi semuanya tadi, kemudian arah ke depannya seperti apa? Ya, yang kita lihat yang real sekarang ada itu kan tadi sudah disampaikan. Apakah itu ada di Kalimantan Tengah atau tidak ada, atau akan ada ke depan, itu seperti apa?
Jadi mitigasi melalui energi terbarukan dan efisiensi energi adalah kunci utama mencapai net zero emission 2050. 2050 masih ada nggak gitu? Masih ada. Gitu. Juga diperlukan pendekatan integratif antara teknologi, kebijakan, dan perilaku masyarakat. Dari ketiga ini, Bapak Ibu yang mana yang kira-kira susah? Teknologi relatif bisa ini ya berkembang kan. Sampai sekarang kebijakan masih bisa dirubah diatur. Tapi yang perilaku masyarakat kira-kira gitu susah kan? Tapi termasuk yang susah. Contohnya apa kira-kira terkait dengan apa nih? Efisiensi energi. AC. Hidup tanpa AC sekarang. Belum matikan AC-nya. Kendaraan pribadi. Jalan 100 meter aja. Ya mobil. Bisa nggak kampus kita ini jalan kaki semua? Jauh ya. Misalnya dari kampus ke rektorat itu sampai sana Besar. naik sepeda juga sama. Yang mau ditiru di daerah yang dingin, di sana orang naik sepeda ya aja gitu. Jalan malah banyak jalan kaki karena kampusnya itu bukan terlalu besar, sedang, tapi layak jalan kaki orang yang sehat semua. Profesor, dosen, apa, mahasiswa itu semua jalan kaki. Mobilnya diparkir main di tempat tertentu, tapi dari gedung ke gedung jalan kaki. Ini dari gedung ke gedung mobil terus dari ujung sana ke sini terpaksa bawa mobil. Jembatan. PPG. KPPG lanjut. Katanya boleh Pak, akan kuliah. Kemudian di kantor itu ada yang naik sepeda, cuma di kantornya ada kamar mandi, ada tempat tidur, ya. Nah, dalam konteks Indonesia dan Kalimantan Tengah, potensi energi terbarukan itu sebenarnya besar, surya, biomas, geothermal, dan bisa dikaitkan dengan inisiatif karbon trading berbasiskan karbon dan mangrove. Oke, kalau ada pertanyaan kita diskusi aja. Nanti kita masuk ke ini, oke, ini referensinya. Gimana Pak? Transportasi udah boleh kereta. Tapi dia ini sebenarnya ada satu isu lagi etik. Binatang itu kalau kita kasihan juga kan disuruh narik kolam. Dan bernilai kebinatangan. Bapak nanti kalau ada penelitian terkait hewan harus ada izin. Kita boleh menyakiti hewan, menyakiti, misalnya mau ngambil darahnya harus ada prosedur stopingnya. Misalnya ikan kalau mau di ini, ya, cara membunuhnya langsung. Karena dia gimana ya, nggak merasa sakit, susah juga kan. Dan kayak apa tuh yang ditusuk di apa tuh dalam Jepang cara. Jadi ada cara tertentu SOP ini. Nah kalau tadi dijadikan apalagi tarik. Apa energi banyak sama. Saya tahu. Tapi kan kita ini Pak, dari segi efisiensi waktu juga. Bahkan Bapak dari sini naik gerobak kereta tuh mau kuliah ke sini. Sampai mau benar.
Bapak kebanyakan nonton ini kan itu. Yang Cina itu ya. Dewa mengemar jadi apa? Jadi kasih. Oh, benar. Tapi dulu kan itu Pak. Kemudian karena dia tidak efisien, berubah jadi industri, revolusi industri mesin kan. Dan justru karena ada perubahan itu terjadi apa? Tapi Pak silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Nah, kalau di sini dikatakan berapa persen tadi? 73% ya. Mesti apa yang emisi karbonnya. Terus kenapa kita fokusnya di hutan? Ada yang bisa jawab. Fokusnya kok di kehutanan gitu. Penyerap O2. Ini Pak, filosofinya itu kan apa harus Buat filsafat ilmu. Filsafat ilmu. Membuat Sokrates, cucu Sokrates itu. menyelamatkan beberapa satu anggaplah menyelamatkan di sekitar lingkungannya lebih banyak kehidupan manusianya. Jadi kenapa sekarang ini karbon? Ini pertanyaan dari yang kenapa di depannya ya Pak yang karbon branding ya Pak? Nggak tahu. Sebenarnya gas karbon dioksida yang dilepaskan dari sektor kehutanan itu kecil, lebih kecil dibandingkan yang dari produksi. Karena di tanaman apa dia kan menyerap CO2 dari tadi tanaman. Jadi itu dari hitungan-hitungan terdahulu sudah ada desinfektan dan sekarang juga masih tidak berubah secara ilmiah. Ada yang lain bisa jawab? Bisa terpengaruh. Misalnya dari segi apa letak atau dari segi teknologi apa jadi kan negara menghasilkan karbon dan ini kan beda ya, ada aneks 1, aneks 2. Aneks 1 itu negara industri dan dia melepaskan Lepaskan CO2 ya. Sedangkan kita yang menyerapnya dengan O2 itu. Jadi tukaran gitu loh Pak. Ya seperti itu. Karbon trading kan seperti itu konsepnya. Jadi negara maju itu mengeluarkan CO2 sedangkan kita sebagai menjual itu dengan negara uang. Karena dalam artinya lagi cuma lagi sebenarnya. Sekarang kita menyusun yang itu. Reverse itu Pak. jadi artinya gini, kita ini di tanda kutip digunakan untuk mengkompensasi Ya, gitu Pak. karbon dioksida yang diemisi melalui industri mereka negara maju. Karena memang kita sebenarnya menghasilkan lebih sedikit, bisa nggak saya katakan lebih sedikit emisi karbon sebenarnya, tapi lebih banyak menangkap karbon. Ya gimana sih? Silakan jawab. Karena yang kita bicarakan ini kan global, tapi sebenarnya negara itu ada negara industri, ada yang non industri. Kalau di yang maju itu kan Jepang, Amerika, Eropa, beberapa lagi juga. Nah ini negara industri yang mengemisi sebenarnya karbon dioksida dalam jumlah yang besar, walaupun mereka juga berusaha tadi melalui apa yang saya sampaikan tadi melalui skema transportasi dan pertanian. Tapi pada kenyataannya memang industri lebih banyak mengeluarkan
emisi karbon 73%. Sementara industri di tempat kita kan masih rendah, lebih banyak misalnya pengembangan hutan, kemudian mengekstrak lingkungan untuk kebutuhan ekonomi masyarakat atau negara. Oke, ada lagi yang lain? Kita sampai jam berapa? Dari tadi pagi ya. Saya ini pas kalian tampilkan energi. Saling membutuhkan. Kita memerlukan uang, membangun. Oke, kita masuk ke sektor pertanian dan pangan. Kalau pertanian dan ketahanan pangan ini lebih ke adaptasi. Beda tadi dengan yang sektor transportasi, industri itu lebih banyak ke mitigasi. Nah, kalau kita lihat ini adaptasi itu lebih ke mana? Jadi mitigasinya kan fokusnya energi terbarukan, transportasi, sektor yang mengeluarkan emisi yang lebih besar, 73%. Nah, kalau strategi adaptasi berarti berkaitan dengan apa juga? Penyesuaian karena memberi perubahan iklim. Latar belakangnya, karena sektor pertanian adalah salah satu sektor paling rentan terhadap perubahan iklim terkait suhu tadi, terkait cuaca. Kalau transportasi mungkin tidak terlalu signifikan pengaruhnya dari segi itu, karena tergantung pada curah hujan dan kelembapan, ketersediaan air tanah dan air permukaan, kemudian juga stabilitas ekosistem tanah dan mikroorganisme yang ada di dalamnya. Nah, menurut IPCC AR6 itu report ya, annual report 6. Jadi kalau mau lihat annual report 6 itu ada di tahun 2023 terkait dengan perubahan iklim dapat menurunkan produktivitas tanaman pokok hingga 10-25% pada tahun 2050 tanpa tidak ada adaptasi. Itu bisa menurunkan 10-25%. Ini memperluas risiko gagal panen akibat kekeringan, banjir tanaman, hingga mengancam ketahanan pangan global dan lokal. Maka strategi adaptasi di sektor ini berfokus pada meningkatkan resiliensi sistem pangan. Resilien itu kemampuannya untuk bertahan, yang mampu bertahan dan berproduksi di tengah ketidakpastian iklim. Meningkatkan resilien ini, sistem pangan ini seperti apa? Yang pertama, mengembangkan varietas tanaman toleran kekeringan atau banjir. Jadi ada varietas tanaman tertentu yang bisa toleran terhadap kekeringan atau sebaliknya terhadap banjir. Misalnya ada jenis padi tertentu yang mampu hidup pada level air tertentu atau banjir, bahkan ada yang tenggelam masih bisa bertahan. Nah, adaptasi ini berbasis genetik,
Indikator kekeringan genangan air, salinitas atau kadar garam dan suhu ekstrim. Pendekatannya tentu saja melalui pemulihan tanaman konvensional, melalui seleksi varietas lokal yang adaptif terhadap kondisi ekstrim. Contoh sini padi Ciherang, satu tahap genangan. Hasil kerjasama di RRI di sekolah ini padi Sukamandi. Kemudian ada lagi bioteknologi dan rekayasa genetik, transgenik atau CRISPR, masukkan gen tahan stres abiotik. Dan ini juga diterapkan pada kedelai, gandum, dan padi langsung. Jadi ada upaya-upaya menggunakan varietas yang secara genetik sudah direkayasa. Gitu ya. Ini ada kontroversial sebenarnya, ada kontroversi menurut saya terkait transgenik ini. Anda pernah dengar nggak? Transgenik. Nama rekayasa atau modifikasi. Yang pernah ribut itu kapuk, ya, tanaman kapuk atau apa itu? Gandum, kedelai. Jadi kedelai kita itu dikirim dari mana? Dari Malaysia, sudah melalui perubahan genetik. Kira dampaknya apa ya? Jadi kalau nenek kita itu dari kedelai dari Amerika sudah, dan ditengarai berpengaruh terhadap apa? Mutasi kesehatan kita. Jadi hati-hati yang sering makan gorengan tahu tempe. Coba nanti dicari, saya sudah lupa ya, lama. Kemudian pemanfaatan plasma nutfah lokal atau lokal genetik, sumber genetik lokal. Jadi kita punya banyak varietas lokal yang tahan kondisi rawa dan banjir musiman. Ada padi yang bisa bertahan hidup pada saat banjir. Contohnya padi apa ini? Rawa lebah, Siamunus, Impara 8. Saya ingat enggak nih, kalau Siamunus karena enak ya, saya ingat terus. Siamunus ya, beras Banjar itu ya, padi siam. Beras. Ini mampu bertahan pada genangan lebih dari 30 cm dan selama 10 hari. Kemudian pemilihan jadwal tanam yang disesuaikan kalender shifting tergantung pada apa penyakit tanaman terhadap perubahan pola curah hujan, suhu dan panjang musim. Ini orang pertanian yang tahu agronomi. Bu Dewi kayaknya. Misalnya kalau dia mau berkembang itu kan macak-macak gitu harus. Jadi fase kritisnya kapan? Tidak bertepatan dengan puncak stres iklim, misalnya terlalu kering, terlalu banjir.
ini analisis iklim lokal menggunakan data curah hujan, suhu dan kelembapan jangka panjang dapat dilakukan dengan climate smart agriculture, cerita model, seasonal forecasting atau sistem decision support system for agrotechnology transfer. Ini apa namanya, perangkat lunak simulasi pertumbuhan tanaman dan sistem pertanian yang dikembangkan untuk menganalisis dampak lingkungan terutama iklim dan tanah terhadap produktivitas tanaman serta untuk mendukung pengambilan keputusan pertanian yang bangkit. Nah, langsung Bu Dewi selesai ya Bu ya. Iya, langsung. Ya, ini jadi dia bisa memprediksi hasil panen di bawah berbagai kondisi cuaca, tanah, varietas dan manajemen bahan, bisa menganalisis dampak perubahan iklim terhadap produksi tanaman, desain strategi adaptasi, bagaimana perlindungan. Ini bisa diteliti. Bayar. Coba dicari ininya. Ini di SSAT is a software application program that comprises crop simulation model for over 40 crops tanaman. Mengizinkan penggunanya untuk menstimulasi pertumbuhan, perkembangan dan hasil sebagai fungsi dari tanah, musim, manajemen dan faktor genetik. Ini dari Universitas Florida 2023. Kalau ada ini, biar di ini aja simulasi. Kemudian ada pemantauan iklim musiman untuk menentukan awal tanaman ideal, penyesuaian ini dari BMKG. Ada kalender tanam nasional dan BMKG bisa untuk mengantisipasi El Nino dan La Nina. Kita sudah gunakan ini katam, tapi bukan katam itu ya yang buat kayu itu. Nah, kemudian diversifikasi tanaman, crop diversification, rotasi tanaman, mengganti jenis tanaman setiap musim untuk memperbaiki kesuburan tanah. Contoh padi, kedelai, jagung, sayuran. Jadi berganti, tapi memang itu tadi yang ujung-ujungnya perilaku petani kita seperti apa. Itu yang susah dirubah. Perlu apa? Perlu waktu. Cuma kalau kearifan lokal itu saya ingat pakai nenek saya dulu, dia tanam padi, di sebelahnya juga ada tanam apa? Tanam jagung, sayur-sayuran, kedelai dan sebagainya. Dan tidak lupa pasti itu apa, tebu. Karena ternyata tebu buat sumber energi mereka kalau kecapean bisa diperas. Ini ada tumpang sari intertropik, ini juga bagian dari adaptasi. Ini ada agroforestry, kombinasi tanaman pangan dan pohon. Agroforestry. Ada pohon yang berikan lawan, mengurangi dan kemudian pengelolaan irigasi efisien dan panen air. Bapak Ibu pernah panen embun nggak? Panen embun, tahu ya embun? Airnya pagi-pagi itu kan embun. Itu bisa dipanen kan?
Gimana cara yang mana? Dengar nggak? Dibikin layar apa itu? Kayak semacam ada alatnya ya, atau bisa bikin sendiri. Nanti dia menetes ke bawah, ada colok, kemudian menyimpulkan. Biasanya di daerah yang curah hujannya rendah, di kekurangan air, itu panen air. Tapi tempat kita air banyak, belum tentu bisa dipanen. Oh, takut pramuka itu. Oh, ideal. Bukan PDAM, PDAB, air bersih. Oh, minum kan bisa langsung diminum. Di bandara juga ada kan? Di bandara Soekarno Hatta itu ada. Langsung bisa diminum, tapi dia pakai filter. Kalau di luar negeri cocok air karena mereka kan mandi. Saya mandi 3 kali sehari. Bukan 2 kali. Kan ada. Tapi mereka memang apa heran lihat kita yang dari Asia kalau mandi pagi mandi. Mandi katanya pagi. Mereka mandi malam. Oke, ada pertanyaan? Ada ada beberapa teknologi dan pendekatan yang digunakan. Yang pertama irigasi tetes irrigation. Jadi airnya menetes berwaktu, ada pengaturannya. Dan ini lebih apa? Airnya tidak terbuang, kalau disemprotkan secara merata, ya dia menyebarkan. Kalau ini fokus ya. Dan cocok untuk hortikultur dan tanaman benda tinggi. Ini ada lagi irigasi sprinkler dan micro sprinkler. Depan. Ini gunakan timer. Semuanya Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, pasti ada irigasi tetes, videonya tinggal cari ya. Irigasi sprinkler, micro sprinkler. Membuat air hujan, membuat kolam untuk atau farm pond untuk menampung air hujan saat surplus. Air digunakan kembali saat musim kemarau.
Ini salah satu cara juga dengan rehabilitasi saluran air, efisiensi distribusi air, dan betonisasi atau lining saluran untuk mengurangi kebocoran, menerapkan more drop per drop. Kemudian ada irigasi cerdas berbasiskan sensor. Menggunakan sensor kelembapan tanah, jadi kalau dia kering otomatis melepaskan air pada kelembapan tertentu. Menggunakan drone yang melepaskan air pada saat penyiraman tanaman, atau sistem IoT itu mengatur pemberian air otomatis sesuai kebutuhan tanaman. Jadi ini sudah dicoba dan meningkatkan efisiensi air 30-40%. Mungkin suatu saat nanti Bapak Ibu kalau mandi juga ada sensor. Ada di mana? Kalau mata kuliah Kalau mencari atau saponya, dia keluar terus sudah berhenti. Toilet. Ya, plastik. Nah, tantangan implementasi adaptasi pertanian apa saja? Di antaranya adalah pendanaan adaptasi, kemudian koordinasi lintas sektor yang sering berpadu, dan isu sosial ekonomi, kemiskinan, ekonomi kecil, dan literasi iklim yang rendah. Jadi terkait dengan SDM juga. Ini kesimpulan, adaptasi di sektor pertanian adalah kunci menjaga ketahanan nasional dan lokal dengan menghadapi perubahan iklim. Strategi seperti paritas tanah stres, menyesuaikan keadaan tanah, diversifikasi tanaman, dan efisiensi air terbukti efektif mengangkat dampak iklim ekstrim. Untuk keberlanjutan jangka panjang, strategi adaptasi harus berbasis ekosistem, teknologi digital, dan partisipasi petani. Ini kayak bunyi buat ini ya, buat disertasi apa? Ada salahnya. Bunyinya gitu ya. Ini loh sekolah. Di referensinya IPCC 2023 impact adaptasi ini. Ini ada FAO 2024 Climate Smart Agriculture Sourcebook dan CGIAR Climate Resilience Food System. Ini ada Kementerian Pertanian RI. Bapak Ibu saya sarankan baca ini ya. Dan walaupun referensinya bahasa Inggris, tinggal masukkan di AI bisa ya. Itu tugas-tugasnya saya baca-baca ada bawa AI itu. Rada-rada ya, itu nggak apa-apa lah. yang dipakai Nanti harus dibikinkan ini aturan penggunaan AI di perguruan tinggi. Sudah ada keluar. Sudah ada sebenarnya. Buatan skripsi. Ada, sudah diperbolehkan. Ada nih, keluar kemarin. Paduannya. Tapi AI juga tergantung kepada pemahaman kita terhadap ketiknya juga. Kalau kita ketik itu nggak pasti nggak mau keluar. bukan juga terlalu Melenceng.
Oke, ada pertanyaan? Absennya sudah? Sudah, Pak. Bisa tidak? Boleh. Bersumin nggak mau. Nah, rumah kan? Hadir sudah. Bersulmin jan.